dulu yang orang Nias, angkat tangan dulu. Oh, cuma satu orang. Oh. Ada yang lain? Orang Jawa ada? Oh, ada ya, Bapak Pendeta ada satu orang Jawa ya. Tetapi walaupun kita berbeda-beda suku, tapi di dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Amin. Ya. Saya baru pertama kali datang ke desa kita ini, Desa Dolok Maria. Dolok artinya bukit gunung ya. Maria artinya rame, iya kan? Meriah seperti malam ini. Bilang kiri kan, seperti malam ini. Bilang dulu, kalau saya suruh bilang ke sebelahnya, bilang ya, seperti malam ini, meriah kali kawan bilang. Begitulah. Saya diundang ke Dolok Maria. Dalam bayangan saya pasti nanti meriah kali. Orangnya pun pasti ceria, senang, riang. Kan begitu. Betul? Saya tanya tadi Bapak Pangulu kita, ya kan? Marga apanya yang kalau bahasa Karosiman Tekikuta ya? Marga apa? Marga apanya Pak Pangulu yang benar ini? Nggak ada. Simanteki Kuta nggak ada. Purba. Oh, bisa bertengkar malam ini. Purba katanya yang marga Purba ya kan? Seragi katanya seragi. Wah. Tapi tadi saya sudah bicara dengan Bapak Pangulu, rupanya Ibu Pangulu kita baru Purba. Betul ya? Itu. Saya Tarigan. Tarigan itu tarigannya sama. Saya Tarigan Siboro. Ibu Pangulu kita Siboro. Jadi Marito. Jadi saya termasuk juga orang yang bagian dari kampung ini. Haleluya. Ya, masih satu nenek moyang kita, ya kan? Adam dan Hawa. Ya. Ada pepatah berkata, tak kenal maka itu pepatah orang dunia, bukan pepatah anak Tuhan. Pepatah anak Tuhan, kenal tak kenal harus sayang. Amin. Kalau tadi aku lewat di kampung kalian tiba-tiba jatuh, aduh. Terus kalian bilang, siapa gitu? Tak ku kenal, tak usah ditolong. Begitu? Tidak, karena anak Tuhan, kenal tak kenal kita harus sayang. Karena Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita saling mengasihi. Amin. Ya, walaupun begitu aku tetap mau disayang. Ku perkenalkan namaku dulu, namaku asli orang Karo, asli orang Batak, tidak yang seperti nama-nama sekarang, iya kan? Nama sekarang terlalu keren-keren, susah diingat. Namaku Rante Mulinta Tarigan. Kok ketawa kalian? Menghina ini? Hah? Udah bagus-bagus dikasih sama mamaku, bapakku, Rante Mulinta, kalian ketawain. Tapi dulu, waktu aku masih SD kecil seperti kalian, anak-anak ini, aku datang ke sekolah. Ibu guru tanya, dia tanya satu-satu, Rante mana? Ketawa kawanku semua. Dia bilang, kau Rante sepeda, katanya. Ada lagi, kau Rante anjing, gitu. Atau Rante kapal, gitu. Aku pulang ke rumah, mama, jelek kali namaku, ganti namaku, mama. Datang mama aku bilang, nakku, dulu namamu bukan itu. Cuman kau dulu umur sampai 3 bulan sakit terus. Maka opungmu bilang ganti, bulangmu bilang ganti, gak kuat namanya itu. Makanya dibikinnya lah namaku Rante. Rante besi. Tapi sekarang aku gak malu lagi setelah jadi pendeta. Karena nama itu ada artinya, Rante artinya pengikat, Mulinta artinya untuk kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Tanya dulu kiri kanan, apa arti namamu kawan bilang? Tanya dulu. Kalau namanya Joni, nggak ada artinya. Ada namanya nama Alkitab. Ada di sini namanya dia ambil dari Alkitab, angkat tangan dulu. Apa? Siapa namanya? Mikael, ya. Ada lagi di sini yang nama dari Alkitab? Oh, Immanuel. Ada lagi?
ada Yehezkiel. Tapi namaku pun ada di Alkitab. Dari Alkitab juga diambil. Kalian ingat waktu Paulus lagi diikat di penjara, tiba-tiba malaikat datang, kemudian rantai itu dilepaskan, katanya kan? Berarti ada rantai. Haleluya. Aku senang kali ada namaku di Alkitab. Tapi yang bikin kita sukacita hari ini, karena hari ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajak kita, siapakah Yesus itu sebetulnya? Siapa Yesus itu? Dan apa yang dia sudah lakukan, dan apa yang dia bisa lakukan untuk Bapak dan Ibu di sini. Itu, Bapak, tidak kebetulan saya datang ke sini. Tiap kali saya pergi kemana-mana, saya berdoa cuma satu. Tuhan, kemanapun aku pergi, biarlah di sana ada orang-orang yang mendengar kabar baik. Hidupnya dipulihkan Tuhan, dilepaskan Tuhan. Dan mereka yang mendengar apa yang saya katakan, supaya mereka nanti masuk surga. Karena dengar, Inang, itu dunia ini hanya sementara. Di mana nenek kita dulu sudah tak ada. Di mana saudara 50 tahun lagi? Di mana kita 50 tahun lagi? Tidak ada, kita ada di sini. 100 tahun lagi orang tak ada yang ingat kita. Saya mau tanya, siapa nama orang tua nenek kita? Coba saya tanya. Taunya? Tak ada yang tahu. Sudah lupa kita. Mungkin nama nenek kita masih ingat. Gelar niniku ku tak dengar, Sinaman. Tapi orang tuanya udah nggak tahu aku. Kuburannya pun tak tahu di mana. Kita pun sama. 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tak ada yang ingat kita. Kemana kita? Di mana kita? Nah, inilah yang mau saya beritahu Bapak Ibu. Supaya semua kita yang ada dengar suara ini, firman Tuhan ini, semua nanti kita akan masuk surga. Amin. Saya berdoa supaya setiap orang yang mendengar saya berbicara malam ini, kita akan masih berjumpa di surga. Itu sebabnya saya akan beritahu siapakah Yesus itu. Dan Yesus ini bukan hanya cerita-cerita orang saja. Yesus itu masih hidup. Dan Yesus itu bisa tinggal di dalam hidup kita. Hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang Yesus. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari. Malaikat itu berkata, berikan nama anak yang lahir itu Yesus. Yesus itu artinya dialah juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa harus Yesus menyelamatkan kita dari dosa kita? Kenapa? Dengar Bapak Ibu. Karena dosa itu adalah penghalang untuk kita bisa masuk surga. Dosa itulah yang menghalangi supaya kita bisa kembali ke rumah Bapa. Di sorga itu tidak ada dosa, suci, mulia. Karena Allah itu kudus, suci, mulia. Tidak boleh satu pun dosa masuk ke sorga. Alkitab mencatat di kitab Kejadian, Adam dan Hawa mereka tinggal di Taman Eden, sorga yang ada di bumi. Tetapi karena mereka melakukan satu dosa. Berapa? Cuma satu dosa. Tuhan bilang, kau boleh makan semua buah ini kecuali buah yang satu ini. Tapi mereka makan buah itu. Begitu mereka makan buah itu, mereka langsung dibuang keluar dari Taman Eden. Kenapa? Karena di dalam sorga tidak boleh ada dosa.
Bahkan satu dosa saja pun tidak boleh. Itulah yang membuat Yesus datang ke dunia. Dia mau membebaskan kita, melepaskan kita. Dia mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Kalau Adam dan Hawa dulu dosanya cuma satu. Kalau kita kira-kira berapa dosa kita ya? Hah? Coba tanya dulu kiri kanan. Banyaknya dosa anu kawan? Hah? Banyak enggak? Gimana itu? Kalau satu dosa saja pun tidak boleh masuk surga, apalagi banyak. Tapi kalau kulihat sekarang ini, muka-muka orang Dolok Maria ini semua wajah-wajah yang baik semua. Haleluya. Bapak Pangulu ini walaupun 5 bulan sudah berhasil memimpin masyarakat di sini ya. Bisa kira-kira Bapak Pangulu ini bikin kita nggak punya dosa? Nggak bisa ya. Pendeta bisa nggak melepaskan kita dari dosa? Nggak bisa juga. Karena pendeta juga manusia. Pendeta juga berdosa. Sekarang kita tes dulu ya. Ada 10 perintah Tuhan. Berapa? 10 perintah Tuhan. Nanti kalau ini kita buat-buat ya. Kalau kamu benar 5, kamu nanti bisalah masuk surga. Kalau salah 5, lebih dari 5 masuk neraka. Padahal tadi salah satu saja masuk neraka. Tapi gak apa-apa, malam ini kita tes dulu. Kadang kita merasa gak banyak dosa kita. Makanya kita gak perlu Yesus. Semuanya orang Dolok Maria ini pun samanya. Berdosa juga nya, lebih parah pun dia, kita bilang kan. Iya kan? Coba dulu pertama. 10 perintah Tuhan. Yang pertama, Tuhan katakan apa? Perintah pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Saya bertanya, Bapak Ibu masih punya Allah lain? Jangan jawab langsung. Kitab Amsal bilang, cepat menjawab banyak salah. Orang yang menjawab tanpa berpikir dulu, orang yang bodoh. Di sini semua orang pintar, amin. Coba dulu pikirkan, adakah Allah lain di dalam hidup kita selain Tuhan yang menciptakan kita dan seisi dunia? Betul. Allah itu adalah nomor 1, pemilik hidup kita. Dia harus yang terutama. Mana lebih tinggi? Tuhan atau uang dalam hidup kita? Coba seandainya tadi ada datang ke rumah dulu di situ. Dia bilang, Eda, hari ini gak usah kita Natal ya. Nanti ku kasih kamu 1 juta katanya. Kira-kira, gimana kira-kira Mang? Ina, datang malam ini Natal? Mana lebih penting, Tuhan atau uang? Bilang kiri kanan, rupanya samanya kita kawan. Salaman dulu kita. Bilang, samanya kita. Padahal hari Natal dengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Tapi kalau ada uang 1 juta, lupa sama Tuhan. Jangankan 1 juta pendeta, 300.000 pun gak jadi tadi aku datang ke sini. Bilang kiri kanan, bertobat kita bilang. Siapa? Ya, oke. Nomor 2. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Siapa yang pernah menyebut nama Tuhan sembarangan? Angkat tangan. Kalau orang Karo apa katanya? Mama. Kalau nakal kalian anak-anaknya dibilang gini gitu. Oh dibata. Tuhan apa salah Tuhan. Itu menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya? Siapa yang pernah begitu? Angkat tangan. Jujur, Tuhan melihat dari surga.
Siapa pernah menyebut nama Tuhan sembarangan? Nomor 3, kuduskanlah hari Tuhan, hari Sabat. Siapa di sini pernah tidak ke gereja hanya gara-gara rintik-rintik? Hanya gara sakit gigi? Hanya karena panen kencong, panen jengkol, panen apa lagi Penghulu? Alia, nggak ke gereja dia. Ada pernah gitu mama bapak kita? Apa kata bapak kita? Kalian aja ke gereja, ya kan? Gara-gara tadi malam main gitar di Lapo, minum tua, hari Minggu tak ke gereja. Ada bapak-bapak di sini? Saya rasa di sini nggak ada. Saya lihat muka-mukanya semua, tiap hari Minggu udah paling cepat, ayo semua ke gereja, bapak paling depan. Begitu ya? Iya, Mang. Oh iya katanya, iya katanya. Abang ini tadi yang bilang gini, kita jamin tiap hari Minggu dia duluan sampai ke gereja ya. Firman Tuhan, kuduskanlah hari Sabat, tapi kita tidak menguduskan hari Sabat. Oke. Sudah berapa itu? 3. Oke, berikutnya. Hormatilah ayah ibumu. Siapa pernah di sini melawan orang tuanya? Berdosa semua ya. Kalau sudah menikah, omak-omak, bapak-bapak, berarti mertua itu orang tua kita juga atau tidak? Siapa di sini yang pernah tidak suka sama si mertuanya? Angkat tangan. Kan? Tidak menghormati si mertua. Sudah berapa dosa saudara? Oke. Masih aman. Sekarang inilah dosa yang paling parah di orang Karo sama orang Simalungun sama orang Batak. Di mana-mana saya pergi, ini dosa yang paling parah, yang sulit sembuh-sembuh. Apa kata firman Tuhan di 10 perintah Tuhan? Jangan membunuh. Siapa di sini pernah membunuh? Angkat tangan. Membunuh manusia. Maaf Pak Penghulu. Satabi, apa di sini? Sentabi. Semua saya lihat penduduk Bapak Dolok Marih ini, semua ini pernah membunuh Pak. Saya pernah latihan dasar militer di Bandung 2 minggu Pak. Jadi lihat dari mukanya semua, bapak-bapak, mama-mama semua ini, semua pernah membunuh ini. Termasuk Penghulu. Termasuk pendeta yang di sini semua ini. Nggak percaya? Enggak, membunuh manusia. Coba kita buka di dalam firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Bukan saya yang bilang. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang siapa pernah di sini benci dan belum mau berdamai dengan seseorang? Angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat? Kok sedikit angkat tangan? Nggak pernah rupanya Inang benci sama sebelah rumahmu. Nggak pernah kau benci sama suamimu. Nggak pernah sama tuamu. Nggak pernah kau benci sama sintua gereja. Siapa yang membenci saudaranya, edanya, itonya, si matuanya, sebelah rumahnya adalah seorang ngeri kan? Ini firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Bukan pendeta yang tulis itu. Tuhan yang tulis.
Dan firman Tuhan katakan, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya bahwa orang yang membenci seseorang, dia nggak bisa berdamai dengan orang itu sampai mati, maka dia pasti tidak masuk surga. Tidak peduli dia sudah lama ke gereja, dia sudah sintua di gereja, dia sudah jadi pendeta. Kalau dia tidak berdamai dengan orang yang dia benci, dia pasti tidak masuk surga. Pasti itu. Bahkan firman Tuhan bilang, dengar doanya pun Tuhan tidak mau. Ada Yesus berkata, kalau engkau pergi ke gereja, engkau lagi berdoa, engkau teringat ada orang yang bersalah kepadamu, tinggalkan doamu, pergi ke sana. Itu salah doa itu. Aduh salah itu. Perdamai kita ya itu. Firman Tuhan kata berdamai, baru kembali ke gereja, baru berdoa. Karena kalau kita tidak mau berdamai, Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Saya melihat, Bapak Ibu, dengar. Saya melihat banyak orang pergi ke gereja, tapi masih benci, masih marah, masih belum bisa berdamai dengan musuhnya. Kira-kira di Dolok Maria ini ada nggak ya Pak Penghulu? Sudah orang Kristen ke gereja, tapi masih sakit hati. Tanya kiri kanan, kau masih ada sakit hati dengan seseorang? Dengar. Kalau masih sakit hati belum berdamai, lebih baik besok pagi masak arsik enak, bawa ke rumahnya, bilang seperti yang saya bilang tadi. Oh iya, daripada tidak masuk surga. Ke gereja tidak bawa ke surga, Inang, Amang. Gereja apapun tidak membawa kita ke surga. Jangan pikir, oh aku sudah gereja GPDI, aku pasti masuk surga. Tidak. Kalau masih benci, nggak bisa berdamai, tak masuk surga. Aku masuk gereja GKPS, di situ pun kalau tidak bisa berdamai, tak masuk surga. Oh, aku masuk gereja Katolik, tetap sama kalau tidak mau berdamai. Hati-hati. Banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ke gereja tapi tidak bisa berdamai. Firman Tuhan katakan dia tidak bisa memiliki hidup kekal. Jangan berzina. Aku lihat semua muka-muka bapak-bapak ini, muka-muka berzina semua ini. Yesus bilang apa? Kalau engkau melihat seorang wanita yang bukan istrimu dan engkau menginginkannya, engkau sudah sama dengan berzina. Oh iya? Bapak-bapak, ngapain itu jam 12 malam masih buka HP ngelihat istri orang atau anak gadis lagi joget-joget? Hah? Istrinya di sebelah. Istrinya bangun, ngapain ya kau Pak? Lucu-lucu Mak, lucu-lucu, ketawa. Padahal dari tadi ngelihat anak gadis lagi joget-joget. Iya kan emang? Iya katanya. Hei, bapak-bapak, hati-hati matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di sorga lalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hei bapak-bapak, jaga matamu. Saya kenal ada beberapa pendeta jatuh dalam perzinahan gara-gara tiap malam lihat-lihat itu. Hati-hati. Apalagi jemaat. Kalau kita lihat saja wanita yang bukan istri kita dan menginginkannya, kita sudah sama dengan berzina, kata Tuhan Yesus. Belum lagi yang lain, Inang, Abang. Jangan mencuri. Siapa pernah di sini ngambil sayur sebelah ladangnya, tapi nggak bilang angkat tangan. Cabenya, kencoknya, Yo, kan cuma buat sayur pendeta. Iya, tapi kalau nggak bilang itu mencuri. Siapa yang pernah ngambil parang sebelah rumahnya? Hati-hati.
menginginkan milik sesamamu. Rumahnya baru, kayak gitulah maunya rumah ya. Sepeda motornya baru, dari mana itu? Kurasa entah ada itu simpanannya itu ya. Dilihatnya lagi mobilnya baru. Menginginkan milik sesamamu itu dosa. Amang, Inang, dengar. Saya rasa kita semua pasti kalau diukur dengan 10 perintah Tuhan, kita semua ini sudah harusnya dihukum dan masuk neraka. Betul? Betul? Tak sanggup kita. Makanya Yesus datang ke dunia. Dia datang ke dunia untuk apa? Melepaskan kita dari dosa-dosa kita itu. 10 perintah Tuhan itu diberikan supaya kita sadar. Oh Tuhan, kalau begini perintahmu, tak sanggup aku Tuhan. Dosaku banyak Tuhan, selamatkan aku Tuhan, kita bilang. Makanya Yesus datang ke dunia. Ini akulah juru selamatmu. Akulah yang bisa membebaskan engkau, melepaskan engkau, bahkan nanti melindungi engkau dari dosa-dosamu. Aku akan melepaskan engkau dari kebiasaan dosamu, dan aku akan bahkan melepaskan engkau dari akibat dosamu, yaitu masuk neraka. Dengar, Inang, Amang. Kadang kita berpikir dosa itu biasa. Nggak ke gereja biasa. Berbohong biasa. Berpikir kotor biasa. Membenci orang biasa. Karena semua orang biasa. Dengar, Amang, Inang. Dosa itu akibatnya masuk neraka. Dilemparkan ke api yang tidak pernah padam. Itu yang ngeri. Setan bilang, gak apa-apa. Ada di kampung kami, gak apa-apa. Lebih enak di neraka, katanya. Loh, kenapa lebih enak di neraka? Di neraka banyak artis-artis yang seksi-seksi, katanya. Bapak-bapak tambah senang dia. Ya minum matuak wigi, lisoi. Karena nanti daripada ketemu orang alim-alim, mending aku ketemu artis-artis, katanya pula kan. Ada pula yang bilang begini, lebih enak nanti di neraka. Di sana panas, aku jualan es krim, katanya pula. Itu siasat setan. Firman Tuhan bilang apa? Di neraka itu apinya begitu mengerikan, sampai orang yang di dalam neraka itu hanya bisa mengertakkan gigi saking sakitnya. Sakit, katanya. Oh iya, dibakar hidup-hidup. Siapa pernah sini tangannya terbakar? Atau siapa mau saya bakar pakai lilin ini 5 menit? Siapa yang tahan 5 menit dibakar pakai lilin saja? Tak ada. Bayangkan api itu memenuhi ruangan ini selama-lamanya, Inang, Amang. Makanya saya datang ke sini supaya tidak ada satu pun saudara masuk neraka. Saudara akan dibakar hidup-hidup selama-lamanya. Tidak bisa keluar di situ. Bayangkan saudara pakai lilin 5 menit kita kita membayangkan gimana ngerinya. Gak sempat lagi saudara mikirkan sebelah ada artis, ada es krim, tak ada. Tak ada lagi sebelah saudara. Saudara akan selama-lamanya. Yang ngerinya kalau kita dibakar 5 menit. Contoh gini ya, aku bisa itu sudah 3 menit, sudah 2 menit, sudah 1 menit, 1 menit lagi, 1 menit. Masih ada harapan kita akan berhenti hukuman itu. Tetapi yang ngerinya kalau neraka itu, kita bayangkan tak berhenti-berhenti. Selama-lamanya. Ngeri, Amang. Makanya Yesus datang ke dunia. Makanya Yesus mau disalib, mau ditikam. Kenapa? Karena dia tidak mau satu pun kita masuk neraka, Inang, Amang. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Kalau kau tolak dia, kau masuk neraka, Inang, Amang. Kita tahu gak sanggup kita melakukan firman Tuhan. Makanya Yesus tahu itu. Makanya dia datang ke dunia ini. Kalau kau berusaha dengan kebaikanmu, tak bisa, Mang Inang. Udah kita coba. Saya lahir di Brastagi. Saya seperti anak-anak muda lain.
Orang bilang kita harus sukses. Kalau bahasa Bataknya hagabeon, hasangapon, hamurahon, ya kan? Jadi orang terpandang, orang kaya, punya jabatan. Saya kejar itu, emang. Saya kuliah di ITB. Semua orang senang masuk ITB. Saya masuk ITB. Belum tamat saya sudah diterima di perusahaan Jepang. Saya rasa gajinya kurang besar. Saya masuk perusahaan Eropa, emang. Gaji saya 7 juta tahun 2004. Sekarang sudah 2020, hampir 2024. 20 tahun yang lalu gaji saya 7 juta. Saya dikirim ke Inggris. Saya belum menikah, saya udah bisa beli rumah di Jakarta. Kawan-kawan bilang, oh kau sukses, kau hebat. Keluarga bilang, oh hebat kau calon orang sukses. Aku pikir hidupku bahagia kalau punya banyak uang, keluar negeri, sekolah tinggi. Tapi di sini kosong, amang. Kenapa? Karena saya tahu dosa saya banyak, amang. Karena begitu saya dapat uang 7 juta, zaman dulu itu sudah sangat besar. Saya pergi ke pelacuran, saya pergi minum-minum, saya pergi main meja bola. Pulang dari sana tambah banyak dosaku. Oh, dosa lagi. Tapi besok aku pasti melakukan dosa lagi. Melakukan dosa. Bertahun-tahun aku melakukan dosa itu. Sampai satu hari saya lihat ada mobil yang lewat. Di mobil itu tertulis Filipi 1:21. Saya ingat aku dulu pernah sekolah minggu. Aku cari di Alkitab. Apa itu Filipi 1:21? Dan aku lihat di situ. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hah? Kok ada orang bilang mati itu untung? Rupanya Paulus dulu juga penjahat. Dulu dia juga mengejar-ngejar orang Kristen. Dia merasa orang benar. Tapi setelah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia melihat dirinya orang yang berdosa. Dan mulai sejak itu dia memberikan hidupnya untuk Yesus Kristus. Karena dia tahu Yesus sudah mati bagi dia, menyelamatkan dia, mengampuni dia. Itu sebabnya dia hidup untuk Kristus. Hidupnya adalah milik Kristus. Makanya dia sudah yakin, mati pun untung. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita, membebaskan kita, melindungi kita dari dosa. Apa yang kita tidak sanggup lakukan supaya bisa kita masuk surga, Yesus yang lakukan, Yesus yang tanggung. Tapi dengar, amang inang, untuk menanggung dosa kita itu, nyawanya yang menjadi taruhannya. Dia harus ditangkap, dia harus dicambuk, dia harus dipakukan di kayu salib. Saya sudah hampir 100 kali ke Israel. Saya sudah melihat tiap kali ke Israel di mana Yesus ditangkap, dibuang ke penjara dan dicambuk. Tiap kali saya masuk ke goa itu, aku nangis di situ. Aku bilang, Yesus, gara-gara aku Tuhan, kau dicambuk, kau disalibkan Tuhan. Aku orang berdosa, Yesus, aku bilang. Tiap kali aku jalan salib, aku ingat darah Yesus mengalir, tapak-tapak Yesus itu ada karena dosaku, dosamu Inang. Dia tanggung di kayu salib. Karena begitu besarnya cintanya. Itu sebabnya malam ini, Inang, Amang, dia juga mau menyelamatkan engkau dari dosa-dosa kita. Sadari bahwa dosamu begitu banyak. Engkau perlu Yesus. Engkau sudah coba jadi orang baik, gak bisa. Ke gereja pun tidak membuat kita lebih baik kalau belum Yesus yang mengubahkan hati kita ini. Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu itu. Barang siapa yang membukakan pintu itu, aku akan masuk ke dalamnya dan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus tidak mau hanya di luar. Jadi orang Kristen, jadi anggota jemaat gereja, saudara masih di luar.
Yesus mau masuk ke hatimu, supaya hatimu diubahkan, supaya engkau tidak lagi terikat dengan dosa-dosamu itu. Yesus itu terang dunia. Di dalam hati kita ini penuh dengan kegelapan. Kalau kau buka hatimu, terang itu masuk, maka semua kegelapan itu akan hilang sendiri. Seperti saya, waktu saya berdoa terima Yesus, tiba-tiba saya melihat semua baru. Saya tidak suka lagi bikin dosa. Saya suka baca firman Tuhan. Saya suka berdoa. Saya suka untuk bersaksi karena sudah ada Yesus. Bukan karena saya orang baik, enggak. Karena saya orang jahat. Tapi karena ada Yesus yang aku terima di hatiku. Dia mengubahkan semua menjadi baru. Inilah malam ini kabar baik untuk kita semua. Siapapun kita. Berapa banyak pun dosa kita. Penjahat di sebelah Yesus saja, dia beri kesempatan. 5 menit sebelum mati. Dia bilang, Yesus, aku orang jahat, selamatkan aku. Yesus bilang, hari ini juga engkau bisa masuk ke sorga bersama aku. Siapapun kita ini. Malam ini, buka hatimu. Terima Yesus. Ini bukan masalah gereja, tapi ini masalah antara surga dan neraka. Kalau kau buka hatimu dan bilang, Yesus, ampuni aku. Yesus, mulai hari ini hidupku kuberikan kepadamu. Yesus, kubuka hatiku. Jadilah Tuhan, Raja dalam hidupku. Tuhan, ampuni semua dosaku. Tuhan, berikan aku hati yang baru, hidup yang baru. Dan Yesus akan mengubahkan hidupmu. Yang tadinya rumah tangga sering bertengkar, Tuhan bisa ubahkan penuh dengan kasih di rumah tangga. Yang tadinya engkau terikat dengan hal-hal dunia yang menghancurkan ekonomimu, merokok, minuman keras, minum tua, makan siri, menghabiskan uang semua itu. Sekarang kau akan hidup dengan suci. Tubuhmu sudah menjadi bait suci, bait Roh Kudus. Dulu yang kau terikat dengan kuasa kegelapan, engkau seringkali dikejar-kejar mimpi-mimpi buruk. Saudara yang masih takut mati, bagaimana kalau malam ini saudara dipanggil Tuhan? Apakah saudara sudah siap? Apakah engkau sudah yakin pasti namamu sudah ada di kitab kehidupan? Karena nanti setiap orang meninggal, dia harus berdiri di hadapan Tuhan dan dibukalah kitab. Dan di kitab itu dilihat apakah namamu sudah ada. Kitab Wahyu berkata, siapa yang sudah dibasuh oleh darah anak domba, namanya akan ditulis di kitab kehidupan. Sudahkah Yesus menghapuskan semua dosamu dengan darahnya? Kalau belum, nanti kalau engkau meninggal, waktu dibuka kitab kehidupan, ditanya, siapa nama? Mamak Sianu. Boru apa? Boru Purba. Dari mana? Dolok Maria. Dolok Maria, Dolok Maria. Oh ini. Boru Purba. Nama siapa? Juni, Juli, Juri. Tak ada Juli. Oh, malaikat, aku dulu sintua gereja. Tapi kau tak pernah menerima Yesus, darahnya menyucikan. Tak masuk surga. Hati-hatilah. Tapi malam ini, kalau kau buka hatimu dan bilang, Yesus, sucikan aku dengan darahmu. Ampuni aku. Mulai hari ini engkau jadi Tuhan dan Rajaku. Seperti kata Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya sungguh-sungguh bahwa dia sudah bangkit dari kematian, maka dia diselamatkan. Malam ini saya tidak perpanjang, saya pun tidak pintar menceritakan firman Tuhan. Yang saya tahu, inilah yang saya beritahu. Tapi biarlah Roh Kudus yang menjamah hatimu. Pasti tidak kebetulan saya datang ke sini, saudara datang mendengar firman Tuhan ini, karena Tuhan begitu mengasihi saudara. Bukalah hatimu, terima Yesus, minta ampun, minta Yesus masuk dalam hatimu. Dia akan memberikan hidup yang baru, hati yang baru. Namamu dicatat di kitab kehidupan. Kita akan berjumpa di surga. Mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ada di sini. Tuhan mengasihi kita. Tidak ada yang Tuhan benci. Berapa banyak pun dosa kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Yesus bilang, aku datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang hilang. Orang berdosa, orang jahat. Yesus datang mencari orang jahat. Yesus tidak mencari orang baik. Karena orang baik berarti dia merasa baik.
Tapi kalau engkau merasa, Tuhan banyak kali dosaku, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku, Tuhan mau masuk dalam hatimu, dan kau akan menerima hati yang baru, hidup yang baru. Boleh saya undang semua bangkit berdiri, kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kita menghormati hadirat Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari kebiasaan dosa kita. Yesus menyelamatkan kita dari akibat dosa, yaitu masuk neraka. Buka hatimu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah. Yesus Tuhan, mari sebutkan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus sanggup melakukan, Dia sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Dia sanggup melepaskan kita dari apa saja. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Amang, Inang, itu malam ini adalah malam kemurahan Tuhan. Kalau engkau masih melihat hatimu penuh dengan dosa, engkau tidak bisa meninggalkan kebiasaan dosa, engkau belum bisa berdamai dengan musuhmu, engkau masih menyimpan dosa-dosa, engkau masih takut mati, itu tandanya engkau belum menerima Yesus di hatimu. Yesus belum lahir di hatimu. Sebab kalau Yesus lahir di hati kita, Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, membebaskan kita dari dosa-dosa. Bahkan Dia memberikan rohnya kepada kita, yang membuat kita tidak takut, kata firman Tuhan. Kalau ada Yesus, kalau ada Roh Kudus di hati kita, kita tidak takut lagi. Karena kasih itu tidak ada ketakutan. Tapi kalau kau masih takut mati, kalau malam ini kau tidak tahu kemana kau mati, engkau perlu Yesus lahir di hatimu. Kalau kau malam masih belum bisa mengampuni musuh-musuhmu, engkau perlu Yesus lahir supaya bisa mengampuni musuh-musuhmu. Hari ini kalau engkau masih merasa belum yakin bahwa engkau punya nama di kitab kehidupan, engkau masuk surga. Kalau engkau masih merasa takut mati dan belum bisa mengampuni orang yang bersalah, bolehkah taruh tangan di dadamu? Tuhan melihat dari surga sekarang. Tuhan melihat dari surga. Siapa yang mau diselamatkan? Yesus bertanya, siapakah yang mau diselamatkan? Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Kita cukup bilang, ini aku Tuhan. Selamatkan aku, ampuni aku Tuhan. Ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Kalau ada saudara yang mau membuka hati menerima Yesus, taruhlah tanganmu di dadamu. Saudara yang menaruh tangan, ikut-ikut saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus. Katakan dari hatimu, Tuhan Yesus, aku orang berdosa Tuhan. Banyak dosaku Tuhan.
Aku masih takut mati Tuhan. Aku belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada aku Tuhan. Tapi malam ini Tuhan Yesus, aku mendengar kabar baik. Yesus datang ke dunia, menyelamatkan aku dari dosa-dosaku, dan melepaskan aku dari dosa-dosaku, bahkan membawa aku ke sorga. Hari ini Tuhan Yesus, aku terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah bangkit hari yang ketiga dari kematian. Aku buka hatiku Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang taruh tangan di dada, bolehkah tangan diangkat ke atas sebagai tanda bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan di tempat saudara saja. Tuhan, aku mau hidup bagi Tuhan, dan biarlah Yesus hidup di hatiku. Yesus berikan aku hati yang baru. Kita katakan dia sanggup sambil kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, dia sanggup. Ya. Jangan malu. Terima Tuhan Yesus. Ya. Ya Tuhan. Yesus, Engkau adalah Tuhanku. Dia sanggup. Amin. Tuhan melihat dari sorga. Tuhan melihat dari sorga. Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Abang Inang, itulah mujizat terbesar dari Tuhan Yesus. Ketika engkau diselamatkan, engkau nanti masuk sorga selama-lamanya. Tetapi Yesus juga waktu di dunia ini, dia juga membuat mujizat yang lain. Dia menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat. Malam ini kami juga mau berdoa bagi Amang Inang, siapapun saudara. Kalau ada di antara saudara yang perlu didoakan, mungkin dulu saudara pernah terikat dengan kuasa kegelapan. Engkau mendoakan Tuhan, pergi ke dukun-dukun. Engkau harus didoakan supaya engkau dilepaskan dari kuasa kegelapan yang dulu. Kalau engkau sakit bertahun-tahun, mari datang ke depan. Beberapa hari ini kami Natal, begitu banyak mujizat. Ada tumor dilepaskan. Ada orang yang sakit di si pinggang, didoakan. Dia kerasukan dan jantungnya sudah bermasalah, dia lepas. Tapi Natal tadi dia sudah memuji Tuhan setelah didoakan. Yesus itu berkuasa. Yesus itu Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja supaya engkau bisa merasakan kuasa Tuhan malam ini juga. Kalau ada di antara saudara mau didoakan, engkau terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan sakit penyakit, terikat dengan apa saja, dosa-dosa, mari maju ke depan. Apa saja yang kau mau didoakan? Mungkin rumah tanggamu kacau, mungkin anakmu kena narkoba, mungkin kau sering bertengkar, mau cerai. Apa saja, mari datang ke depan. Kami mau berdoa. Dia sanggup, dia sanggup. Ada hamba-hamba Tuhan di sini yang akan berdoa juga. Dia jangan malu. Mari, Abang Inang. Bisa. Mari, Abang Inang. Mari. Yesus ada di sini. Yesus sangat mengasihimu. Yesus sangat mencintaimu. Sanggup. Ya, mari Abang Inang. Yesus yang kita sembah. Ini bukan masalah gereja, tapi ini masalah Tuhan Yesus. Dia masih dan dia sanggup memulihkan hidup. Saya minta hamba Tuhan boleh bersama-sama firman. Yesus sanggup. Ya. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Kalau masih ada lagi, mari Abang Inang. Yesus berkuasa, dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja. Yang menderita, dia sanggup memulihkan hidup. Abang Inang, sebelum didoakan oleh kami hamba Tuhan, pertama dulu, kalau engkau pernah pergi ke dukun-dukun,
kau masih pegang jimat-jimat atau ada hal-hal yang lain, kau harus minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau didoakan. Harus hanya Yesus yang ada dalam hidup. Nanti waktu didoakan, beritahu sama Bapak Pendeta supaya saudara didoakan, dilepaskan, dipulihkan. Yang kedua, nanti kalau saudara ada yang sakit penyakit selama ini, taruh tanganmu di mana selama ini sakit. Contoh kalau sakitnya di pinggang, taruh di pinggang tanganmu supaya kami doakan tanganmu, bukan badanmu. Khususnya mama-mama juga ya, kami tidak mau memegang wanita, tapi taruh saja tangan di mana yang sakit, kami akan hanya menyentuh tangan saja. Kalau di kepala, taruh tanganmu di kepala, kami akan doakan dan percaya. Saya mau tanya, saudara percaya bahwa Yesus sanggup melepaskan, memulihkan, menyembuhkan kau? Amin. Yang menyembuhkan engkau Yesus. Yesus sudah mati dan dia bangkit untuk menyembuhkan engkau, melepaskan engkau. Hari ini percaya dengan iman, karena Tuhan hanya butuh iman. Percaya saja, percaya saja. Dan nanti setelah didoakan, nanti saudara yang sakit itu coba rasakan sesuatu yang baru dengan iman. Nanti saudara akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Nanti saudara akan, saya suruh bersaksi, saudara akan merasakan seperti ada yang lebih enak, lebih segar, ada seperti aliran listrik atau yang dingin. Itu kuasa Tuhan sedang bekerja. Sekarang kita katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setelah itu kita akan berdoa. Sekarang dengan iman, percaya, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada yang sakit, taruh tangan di mana yang sakit. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Percaya, percaya, percaya. Hari ini Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan lepaskan. Yesus sembuh, Yesus kuasa. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Percaya nama Yesus berkuasa. Nama Yesus percaya. Yang sakit disembuhkan, yang berikan dilepaskan. dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Mari Bapak Pendeta. Pakai perintahnya. Segala sakit penyakit keluar, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Lepas, bebas, sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Lepas segala kuasa pikiran. Dalam nama Yesus pergi. Segala sakit penyakit pergi. Sembuh dalam nama, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepaskan aku. Yesus sudah mengampuni. Yesus sudah mengampuni dosa. Ampuni orang yang bersalah. Ampuni dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ampuni. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percaya Yesus. Nama Yesus. Berita. Saya punya keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Nama Yesus yang berkuasa. Ada pilih Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima sembuh. Terima sembuh kuasa kita. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sudah. Jangan duduk dulu, aman kita yang didoakan tadi. Ada yang belum didoakan,
Coba angkat tangan. Ada sudah semua? Sekarang saya mau tanya, siapa kali yang didoakan tadi sudah merasakan ada sesuatu di hati atau yang disakitkan? Boleh angkat tangan? Nah, boleh. Apa saja yang mungkin saudara rasakan? Mungkin di hatimu, mana tadi yang bibirnya, mulutnya tadi mana? Nah, gimana? Ada yang dirasakan? Kalau belum apa, kita doakan lagi. Sini, doakan lagi. Sini, dalam nama Yesus. Yang belum tetap didoakan, gak apa-apa. Yang ada yang sudah mengalami sedikit ada perasaan atau apa yang sudah dirasakan, coba digerakkan. Ada? Ada sedikit? Atau belum? Apa tadi Inang rasakan sebelum kesini rupanya? Apa yang Inang rasakan? Sekarang sudah lumayan. Yang Inang tadi rasakan sebelum tadi kesini apa? Sakit perut. Sakit perut sama? Dada. Terus setelah didoakan? Sudah lumayan. Tuhan bekerja. Amin. Tuhan seringkali melihat iman kita. Semakin besar iman kita, semakin cepat kesembuhan Tuhan. Ya, Inang saya doakan lagi sekali lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Inang ini. Tuhan, kami perintahkan segala sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Inang harus percaya dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus, aku sembuh. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Sekarang coba buat mulutnya seperti apa yang biasa selama ini dan coba rasakan. Nah, gimana? Apa yang Inang rasakan? Berdenyut-denyut. Nah, itu kuasa Tuhan mulai bekerja. Jangan takut. Dalam nama Yesus, katakan terus. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Amin? Amin? Ya, boleh duduk. Ya, sudah mulai rasakan terus. Nama Yesus itu berkuasa. Setiap pagi, Abang Inang, tiap hari pakai nama Yesus. Abang tadi gimana? Apa yang Abang rasakan? Ada yang Abang rasakan? Apa perasaannya? Gimana? Coba tadi Abang kesini, coba dulu sih. Apa tadi Abang rasakan sebetulnya? Mau didoakan apa? Tadi perutnya agak masuk angin. Terus sudah didoakan? udah mendingan. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, saudara, kuasa Tuhan itu dahsyat. Ya, masih banyak kuasa Tuhan dan itu milik saudara. Bukan hanya pendeta. Tiap hari saudara bisa merasakan karena Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Saya serahkan ke, masih ada lagi Bapak Pendeta.